Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga kita dapat manfaatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis 438. Wa an Abi Najih, namanya panggilannya Abu Najih, nama dia Amr bin Abasah, bi fathil ain wal ba, huruf ain dan huruf ba-nya dibaca fathah. Abasah, bukan Abasah, Abasah. As-Sulami, qala, dia berkata, kuntu saya dulu, wa ana fil jahiliyah, waktu itu saya masih jahiliyah, sebelum Islam. Azunnu anna an-nasa ala dalalatin, menurut saya manusia ini ala dalalatin, sesat. Wa annahum laisu ala syai'in, mereka ini tidak berada pada kebenaran. Wa hum ya'budunal authan, mereka menyembah authan, berhala, patung. Fasami'tu birajulin, saya mendengar ada seorang laki-laki di Makkah, di kota Makkah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhbiru akhbaran, menyampaikan berita-berita, berita tentang kiamat, berita tentang akhirat, berita tentang mati, itu maksudnya. Faqa'adtu ala rahilati, saya naik hewan tunggangan, bisa kuda, bisa keledai. Faqadimtu alaih, saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, waktu itu Nabi bersembunyi dari orang kafir. Waktu periode awal-awal dakwah, Nabi sedang bersembunyi dari orang kafir. Jura'u alaihi qaumuhu, dia sedang diejek, diolok-olok oleh kaumnya. Fatalattaftu, lalu saya bersikap lemah lembut menemui dia, menemui Nabi Muhammad. Betapa beruntungnya Abu Najih ini, bisa dia menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhaltu alaih, sampai saya masuk berjumpa dengan Nabi di Makkah, di kota Makkah. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya. Faqultu, lalu saya katakan kepadanya. Ma anta, kamu ini sebetulnya apa, sebetulnya kamu ini? Qala, Nabi menjawab, ana nabiyun, saya nabi. Kata Nabi Muhammad, saya ini nabi. Fakultu,
Lalu saya bertanya lagi, wa ma nabiyun, apa nabi itu? Ini menunjukkan bahwa sebelum Nabi Muhammad itu tak ada nabi-nabi di Makkah, kecuali jauh sebelumnya Nabi Ibrahim. Apa nabi itu? Dia tak tahu nabi. Qala, Nabi menjawab, arsalani Allah. Allah mengutus saya. Fakultu, lalu saya tanya lagi, wa bi ayyi syai'in arsalaka, diutusnya untuk apa? Qala, Nabi menjawab, arsalani, Allah mengutus saya bisilatil arham, untuk menyambung silaturahim. Karena orang ini suka berperang, maka kata dia, Allah mengutus saya untuk menyambung silaturahim. Wa kasril awthan, menghancurkan berhala. Wa an yuwahhadallah, mentauhidkan Allah. La yusyraku bihi syai'a, tidak syirik. 4. Menyambung silaturahim, menghancurkan berhala, menyembah Allah, jangan syirik. Itu tugas kenabian. Kita pun sekarang melanjutkan kenabian 4. Sambung silaturahim, hancurkan berhala, sembah Allah, jangan syirik. Itu inti ajaran. Fakultu lahu, saya tanya lagi Nabi, faman ma'aka, siapa yang bersama dengan engkau? Faman ma'aka ala hadha? Qala, Nabi menjawab, hurrun, orang merdeka, wa abdun, budak. Orang merdeka sama budak. Artinya Nabi tak memilah-milih. Ada orang merdeka, ada budak. Qala, wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakar. Bersama Nabi waktu itu ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Wa Bilal radhiyallahu an. Mimman amana bih, di antara orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Qultu, lalu saya bertanya, inni muttabi'uka, saya ikut dengan engkau. Inni muttabi'uka, saya ikut dengan engkau, kata Abu Najih. Ini ceritanya nih Abu Najih dengan Nabi. Kata Nabi, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza, kau tak sanggup ikut aku sekarang. Ala tara hali, tak kau lihat keadaan aku sekarang? Aku sedang bersembunyi, aku sedang diejek orang. Wahalan nas, tengoklah orang lemah. Bilal diikat, dijemur, diletakkan batu di perutnya. Walakin irji' ila ahlika, baliklah engkau ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad zahartu fa'tini, nanti setelah aku berdakwah secara jahar, datang lagi. Ini menunjukkan proses dakwah itu tidak kun fayakun. Ada proses sembunyi-sembunyi, datang, syahadat, pulang. Tak boleh langsung menantang, tak boleh berdakwah ini langsung menantang, berhenti nanti dakwah. Namanya futur. Futur itu kehilangan semangat. Harus berstrategi. Datang, syahadat, pulang. Nanti setelah kuat, baru datang lagi. Fadhahabtu ila ahli, saya pun pulang. Saya pulang ke keluarga saya.
wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, sampai Nabi pindah ke Madinah. 13 tahun Nabi pindah ke Madinah. Wa kuntu fi ahli, saya masih berada di tengah keluarga saya. Faja'altu atakhabbarul akhbar, saya mencari-cari berita tentang Nabi, di mana dia sekarang, masih di Makkah atau sudah pindah. Wa as'alun nas, saya bertanya kepada orang banyak. Hina qadimal Madinah, ketika Nabi di Madinah. Hatta qadima alayya nafarun min ahli Yathrib, sampai datang kepada saya beberapa orang Yathrib. Yathrib nama Madinah sebelum Nabi robah menjadi Al-Madinah Al-Mudawwarah. Fakultu, lalu saya bertanya kepada orang Yathrib, ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadimal Madinah, apa yang dilakukan laki-laki yang pindah ke Madinah itu? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka menjawab, an-nasu ilaihi sira'un, an-nasu ilaihi sira'un, orang beramai-ramai datang ke dia bersyahadat masuk Islam. Beda sama keadaan dia dulu waktu di Makkah. Wa qad arada qaumuhu qatlahu, kaumnya di Makkah mau membunuh dia. Falam yastati'u dzalik, mereka tak mampu membunuh dia. Faqadimtul Madinah, maka saya pun, kata Abu Najih, saya pun datang ke kota Madinah. Fadakhaltu alaih, saya menjumpai Nabi di Madinah. Fakultu, lalu saya tanya, ya Rasulullah, ata'arifuni, masih ingat dengan saya? Apa kata Nabi? Naam, Nabi masih ingat. Berarti jarak dia jumpa dengan Nabi itu hampir 10 tahun. Karena dakwah waktu bersembunyi itu 3 tahun per tahun. Berarti 3 tambah 10, 13. Masih ingat dengan aku? Ya. Antalladzi laqitani bi Makkah, kaulah yang dulu menjumpai aku di Makkah, kata Nabi. Kuat ingatan Nabi. Qala faqultu bala, ya. Faqultu ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu, tolong beritahukan ke saya apa ilmu yang diberitahukan Allah kepada engkau yang aku tak tahu. Berarti selama ini banyak ilmu-ilmu wahyu yang udah turun, aku ketinggalan. Akhbirni anis salah, beritahukan kepada aku tentang salat. Berarti dia hanya syahadat. Waktu di Makkah itu dia jumpa Nabi, syahadat, habis itu dia balik kampung, dia tak salat. Belum ada kewajiban salat. Karena Isra Mi'raj baru tahun 10. Apa kata Nabi? Salli salatas subhi, salatlah engkau salat yang pertama, salat subuh. Summa aqsir, setelah itu stop, tak ada salat subuh. Habis itu tak ada salat, maksudnya tak ada salat wajib. Salat sunat ada, salat isyraq setelah terbit matahari. Hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Hatta tartafi'a, sampai terbit naik. Terbit naik.
fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Matahari terbit di antara dua tanduk setan. Ini matahari terbit di antara dua tanduk setan. Matahari terbit antara dua tanduk setan. Disebut waktu dua tanduk setan karena waktu matahari terbit itu datang setan menghampiri. Ini matahari terbit, datang setan menghampiri, maka disebut dengan dua tanduk setan. Sampai setinggi tombak, diletakkan tombak begini ya. Terbit matahari sampai setinggi tombak. Menurut ilmu astronomi 12 menit. Jam berapa sekarang terbit matahari di Pekanbaru? Waktu sholat Pekanbaru terbit 6 lewat 10 tambah 12, 6.10 terbit matahari. Waktu terbit matahari itu disebut dengan dua tanduk setan. Sampai tinggi tombak 12 menit, berarti 6.22. Baru itulah yang dipakai untuk menyembah berhala. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Waktu itu orang kafir sujud ke matahari. Summa sholli. Kemudian setelah lewat waktu itu silakan kau sholat. Fa inna salata mashhudatun. Karena sesungguhnya sholat itu masyhud. Masyhud artinya disaksikan malaikat. Malaikat-malaikat berdatangan, menyaksikan, mencatat, menengok, mendoakan. Mahduratun, dihadiri, didatangi malaikat. Hatta yastaqilla zillu birrumhi, sampai bayang-bayang tombak bergeser. Bayang-bayang tombak bergeser. Ini bayang-bayang tombak, karena cahaya dari situ yang bayang tombak. Jadi kalau matahari di atas ini begini, tak ada bayang-bayangnya sampai bayang-bayang tombak bergeser. Ini barat, matahari begini bergeser, maksudnya sholat zuhur. Bahasa kitanya tegelincir. Maksud tegelincir itu kalau diletakkan tombak pas matahari di sini belum sholat, tegelincir. Nah, kalau tegelincir dia kemari nampak bayang-bayang. Dulu orang sholat nengok matahari, sekarang tengok jam. Berubah dari menengok alam dengan hisab. Summa aksir, kemudian tak ada sholat. Maksudnya tak ada sholat fardu. Anis sholat. Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Pada saat tergelincir matahari sholat zuhur, habis itu tusjaru jahannam, api neraka jahannam dipanaskan. Fa idza aqbala al-fai', ketika matahari sudah sama dengan bayang-bayang, nih tombak, nih matahari sudah bergeser dia. Tadi tergelincir sedikit, waktu belum ada bayang-bayang, tak ada waktu sholat.
Tergelincir masuk zuhur, terus dia sama bayang-bayangnya lewat sedikit masuk asar. Masuk waktu asar. Fasalli, salatlah engkau. Fa inna salata mashhudatun. Salat itu masyhudah, disaksikan malaikat, mahduratun, dihadiri malaikat. Ikut malaikat hadir salat dengan kita. Hatta tusalli al-asra, sampai kau salat asar. Summa aqsir, kemudian setelah asar aqsir anis salah, tak ada salat. Hatta taghruba syams, sampai tenggelam matahari. Tenggelam matahari nampak merah menyala, namanya syafaq. Shin fa qaf, syafaq. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Tenggelam matahari antara dua tanduk setan. Nih bumi tenggelam matahari ya, antara dua tanduk setan. Maksudnya dipakai untuk menyembah setan. Maka tak boleh kita sholat waktu matahari mau tenggelam sampai azan maghrib. 3 tak boleh. Matahari terbit, matahari tergelincir, matahari tenggelam. Matahari terbit baru boleh sholat setelah dia naik setinggi tombak 12 menit. Matahari tergelincir agak-agak 15 menit sebelum azan zuhur. 15 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur tak boleh. Tenggelam matahari agak-agak 15 menit menjelang azan maghrib, disebut dengan waktu dua tanduk setan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar, waktu itu orang-orang kafir sujud. Jadi orang kafir 3 kali sehari semalam, 3 kali dia sujud. Sujud ke matahari waktu terbit, sujud waktu tergelincir, sujud waktu tenggelam. Abu Jahal, Abu Lahab itu 3 kali sembahyang. Jadi kalau ada orang rimbo panjang ini tak sembahyang sama sekali, parah dari Abu Jahal, Abu Lahab. Rajin mereka sembahyang, rajin sembahyang, 3 kali sembahyang. Qultu, kata Abu Najih, ya Nabi Allah, fal wudu, macam mana dengan wudu? Hadisni, ceritakan kepadaku tentang wudu. Qala, Nabi berkata, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, ada di antara kamu yang mau berwudu, famat fayatamat mat, masukkan air ke mulut, kumur-kumur, wayastansyiq, satu air nih untuk mulut dan hidung, 1 kali isap. Fayastanfir, setelah itu dihembuskannya, masuk ke mulut, ke hidung, habis itu dihembuskan, membersihkan hidung. Jangan dikorek, berdarah, karena daging yang dipangkal ini sensitif, lembut. Apalagi tempat kita tak terlalu terasa nih waktu sedang umroh. Umroh tuh kadang kita istinsar nih sampai beberapa kali untuk keluar kotoran-kotoran dari hidung. Pertama, membersihkan hidung.
Bulu hidung ini jangan dicabut, akarnya tercabut, masuk debu, infeksi. Bulu hidung ini kalau kita risih digunting aja, gunting, jangan dicabut, jangan ditarik, infeksi. Ini memang ditumbuhkan Allah untuk menyaring. Nah, jadi kalau hidung ini dibuang bulunya, tak ada saringan, sama macam knalpot motor dicabut, masuk dia ke dalam mesin kotoran-kotoran. Manfaat dari menarik napas nih, menaikkan oksigen ke otak, membantu naik ke otak. Nah, kalau flu, demam, ditarik air itu naik ke atas, sakit minta ampun, tapi setelah itu dahak keluar, tarik merah mata, tapi habis itu keluar dia, bersih saluran hidup. Sunnah. Illa kharrat khataya wajhihi, maka keluar bersihlah dosa-dosa wajah, dosa mulut, dosa hidung, dosa wajah. Dua. Yang pertama zohir, daki-daki, bekas makanan, siwak. Yang kedua batin, dosa ghibah, dosa namimah. Zohir dan batin. Wa fihi wa khayashimihi, khayshum. Khayshum ini bagian hidung atas, ini namanya amfun, anfun. Ini yang bagian atas ini namanya khayshum. Khayshum jamaknya khayashim. Thumma idza ghasala wajhahu, ketika dia membasuh wajahnya, kama amarahullah, seperti diperintahkan Allah. Ada dalam ayat Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh muka. Illa kharrat khatayahu wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma', keluarlah dosa-dosa wajahnya sampai ke ujung jenggotnya. Kalau jenggotnya panjang, takhlil namanya, celah-celah supaya basah. Lepaslah dosa-dosanya sampai ke ujung jenggotnya. Begini kan ya. Lepas. Itu makanya wudhu itu ada perenungan, bukan hanya sekedar wudhu. Nah, ketika air masuk ke mulut, ke hidung, lepas dosa-dosa mulut. Ketika air siram ke muka, lepas dosa-dosa muka. Mana dosa muka? Mata, mulut, lidah, lepas. Jadi waktu berwudu itu hati kita ini sudah dijaga. Maka tak boleh ngobrol waktu berwudu, tak boleh cerita waktu itu. Summa yaghsilu yadaihi, dibasuhnya tangannya, ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Sampai ke siku. Takhlil, kalau takhlil mencelah-celah jenggot begini. Takhlil mencelah-celah jari, bukan hanya sekedar siram. Takhlil. Illa kharrat khataya yadaihi, keluar dosa-dosa tangannya, min anamilihi, sampai dari ujung-ujung jari. Anamil nih,
ujung jari, keluar di ujung. Dosa-dosa tangan, dosa tangan, dosa tanda tangan, masuk keluar. Ma'alma bersama air itu, jadi itu disiramkan, keluar dosa itu bersama air. Seandainya disingkapkan Allah hijab, ini kan ada hijab di matanya, nampak dosa itu bersatu dengan air. Seandainya dibukakan Allah hijab, kenapa tak dibukakan Allah? Oh, kok dibukakan Allah jadi tukang cerita kita semua. Aku tadi waktu kau membasuh tangan kau tuh ku tengok hijau dosa kau. Itu kenapa tak dibukakan Allah hijab? Jadi waktu kita berwudu itu yang nampak air aja, padahal ada dosa-dosa di air. Ma'al ma' bersama air. Summa yamsah ra'sahu, kemudian menyapu kepala, basah tangan, sapu kepala, sampai ke belakang. Habis itu maju ke muka, nyambung ke telinga. Ini, yang ini masuk ke lubang telinga, yang ini ke daun telinga. Basahkan, basahkan semua. Habis itu sapu dari depan ke belakang, lalu ke depan. Nah, ini ke daunnya. Versi 1. Versi 2, basahkan tangan, dimasukkan ke celah sorban. Nabi memasukkan ke celah sorban, tak dibukanya sorbannya. Itu mazhab Hanafi. Yang tadi, yang semua sampai Maliki. Maliki. Yang seperempat kepala Hanafi. Yang Syafi'i, Nabi membasahkan tangan, ini sorbannya, diusapnya sorbannya gitu. Kan kena rambut sikit, kan kena sikit. Nah, itulah dalil walaupun 3 helai sah. Dari mana dalil 3 helai sah? Karena waktu mengusap tuh kan kena sikit, sah. 3 versi. Pertama, basah semua, usap semua. Kedua, seperempat. Ketiga, sikit aja. Illa kharat khataya ra'sihi, maka keluar dosa-dosa kepalanya, min atrafi sya'rihi, sampai ujung rambut. Keluarlah dosa-dosa isi kepala ini sampai ke ujung-ujung rambut. Ma'al ma' bersama air. Summa yaghsilu qadamaihi, kemudian membasuh kaki. Kenapa tak ada telinga? Kenapa tak ada disebut telinga? Karena hadis pertama mengusap kepala sekaligus telinga. Ini kalau ditanya, kenapa telinga tak disebut? Karena telinga tumbuhnya di kepala. Maka mengusap kepala sekaligus telinga. Hadis 1. Kalau hadis 2, ambil air kepala, ambil air lagi telinga. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, lain air kepala, lain air telinga. Hadisnya sahih, sahih Abu Hurairah riwayat.
Kalau Maliki menyambung kepala ke telinga. Summa yaghsilu qadamaihi, basuh kaki. Kalau kepala tak dibasuh, kepala disapu. Bahasa Melayunya disapu, bahasa Indonesianya diusap. Sweep. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Illa kharat khataya rijlaihi, keluar dosa-dosa kakinya, min anamilihi, sampai ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari kaki. Anamil itu ujung jari kaki, ma'al ma', bersama air. Fa in huwa qama, kalau setelah itu dia tegak, fa shalla, salat dia, Allahu akbar, fa hamidallah, dipujinya Allah, wa athna alaih, diagungkannya Allah, wa majjadahu, dimuliakannya Allah. Mana fahamidallah? Alhamdulillahi rabbil alamin, itu hamidallah. Asna alaih, mana asna? Ar-Rahmanir Rahim, asna. Majjada, mana majjada? Maliki yaumiddin. Dia berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sa'alani abdi, hambaku meminta kepada aku. Dalam Al-Fatihah itu meminta hanya sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Sepikun-pikunnya orang, sepikun-pikunnya, paling tidak ingat dia kepada Allah sekali dalam Al-Fatihah itu, jadilah. Waktu kapan? Waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seelok-eloknya 7 itu ingat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi seandainya sepikun-pikunnya, saya susah betul konsen nih Pak Ustaz. Ngobrol sama Ustaz pun agak 2 menit langsung error. Sepikun-pikunnya paling tidak ingat waktu iyyaka na'budu. Jadilah, itulah batas minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa farragha qalbahu lillah, dikosongkannya hatinya, tak ada yang lain kecuali hanya Allah. Itulah ucapan makna ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Kira-kira bisa tak kita ini memandang semua ini Allah? Kan ada tuh orang kata dia, aku kalau memandang pokok kayu, aku pandang Allah. Menengok laut, Allah. Ah, kau mengada-ngada, mana pula bisa. Ada laki-laki namanya Qais, Qab ya Sin, Qais. Qais sedang menengok laut. Ditanya orang, Qais, apa yang kau tengok? Laila. Di mata orang laut, yang ditengoknya Laila. Habis itu Qais sedang menengok gunung. Qais, ya, apa yang kau tengok? Laila, kata Qais. Ulama sering berdalil dengan ucapan Qais. Kalau jatuh cinta kepada Laila,
bisa menengok gunung dan laut nampak Laila, apalagi jatuh cinta kepada yang menciptakan Laila. Lalu kenapa kita tak bisa begitu? Karena cinta kita belum selevel cinta Qais. Tak masuk kaji-kaji yang begini nih ke kepala saya, Pak Ustaz. Memang masalah cinta ini kan di pinggir jalan tuh banyak iklan gambar perempuan kan, ada iklan kulkas, ada iklan spring bed, ada iklan pasta gigi kan, ada iklan di pinggir jalan. Iklan perempuannya beda-beda kan, iklan kopi lain, iklan spring bed lain, iklan kulkas lain, tak sama artisnya. Tapi ada kawan saya, dia waktu itu sedang jatuh cinta, kata dia semua perempuan di jalan itu sama. Antum pernah sampai ke level itu? Pas antum lewat di Jalan Sudirman, nampak antum semuanya sama macam yang di kelas itu. Pernah tak? Kalau sampai selevel itu, itulah yang disebut dengan wahdatus syuhud namanya. Itu namanya wahdatus syuhud. Wahdah artinya satu, syuhud satu kesaksian. Apa yang kau tengok? Aku menengok Allah. Bukan pokok kayu itu jadi Allah, bukan. Lebih kurang penjelasannya macam tadi itulah. Artis, artis, artis. Tapi waktu dia naik motor, dia tengoknya di Sudirman, yang ku tengok hanya engkau saja. Dah sampai dia pada level itu. Bukan dibilang Tuhan itu banyak, pokok kayu Tuhan, matahari Tuhan. Enggak. Payah menjelaskannya kecuali orang yang pernah jatuh cinta. Itulah arti wa farragha qalbahu lillah. Kosongkannya hatinya dari yang lain, hanya Allah. Illan sarafa min khati'atihi, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya, kahayatihi yauma waladathu ummuh, seperti dia waktu dilahirkan emaknya. Ambil air, masukkan ke mulut, hidup bersih, ke muka, ke tangan, kepala, ke telinga, ke kaki. Solat, keluar dari solat itu bersih macam keluar dari perut emak, bayi balik. Mudah-mudahan solat kita begitulah hendaknya. Amin, amin. Enaknya lagi habis solat tuh mati, atau pas sedang solat tuh mati. Ustaz Yahya Waloni sedang khutbah, sedapnya mati, bersih, sedang bersih. Kadang kita menengok orang nih setelah dia meninggal baru nampak. Pas hidupnya kita ragu-ragu, pas sudah meninggal wow nampak. Fahaddatsa Amr bin Abasah bihadzal hadis. Hadis ini diceritakan Amr bin Abasah ini kepada Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat Nabi juga, sahibah Rasulullah. Faqala Abu Umamah berkata, ya Amr, wahai Amr bin Abasah, unzur ma taqul, tengok apa yang kau cakapkan ini. Fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajul, kata dia. Apakah orang mendapat kemuliaan ini hanya karena berwuduk dan sholat dia macam bayi lagi bersih?
Faqala Amar, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, laqad kabirat sinni, aku sudah tua, waraqqa azmi, tulangku sudah rapuh, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh, waqtaraba ajali, ajalku tak lama lagi sampai aku udah mau mati udah. Wa ma bi hajatun an akzib, untuk apa aku bohong? Tengok, sesama sahabat Nabi pun tidak langsung telan-telan aja berita itu. Sama-sama sahabat Nabi ini, apalagi sahabat Uwas yang bercerita ini namanya Amr bin Abasah, atau dipanggil dengan Abu Najih. Abu Najih, dia menceritakan, kata dia, aku begini, diceritakannya ke Abu Umamah. Kata Abu Umamah, wudhu, sholat, keluar macam bayi, kata dia, tak masuk akal cakap kau ini, kata dia. Aku udah tua, kata Abu Najih, tulangku sudah rapuh dan aku udah mau mati, untuk apa aku berbohong, kata dia. Untuk apa aku berbohong ala Allah wala ala Rasulillah, aku tak berbohong kepada Allah dan aku pun tak berbohong kepada Rasulullah. Laulam asma'hu min Rasulillah illa marratan aw marrataini aw thalathan, andai aku tidak mendengarnya dari mulut Nabi sekali atau dua kali atau tiga kali, hatta adda sab'a marratin, 7 kali, ma haddatstu bihi abadan, aku pun tak mau menceritakan hadis ini. Menunjukkan hadis ini amat sangat sahih. Walakinni sami'tuhu, aku mendengar hadis ini aktsar min dzalik, lebih dari 7 kali. Bukan sekali ku dengar ini dari mulut Nabi. Aku sudah tua, tulangku sudah rapuh, ajalku sudah dekat mati. Seandainya ku dengar ini sekali, dua kali, tiga kali, mungkin aku tak menceritakannya. Ini ku dengar lebih dari 7 kali dari mulut Nabi. Bahwa Nabi mengatakan, kalau kalian berwudu, kalian sholat, keluar kalian dari dosa seperti keluar dari perut emak kalian. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Berikut makna kosakata. Jura'u alaihi qaumuhu, jim matmumah, huruf jimnya dhammah, ju, jangan baca ja, ju. Bil maddi, pakai mat, baca bismillah 3 mat. Bismillahirrahmanirrahim, mat, pakai mat. Jura ala wazni ulama, jura ulama, ai artinya jasirun mustatiluna ghairu haibin. Maksud makna kata jura itu artinya adalah, jura artinya kaumnya mengejeknya, mengoloknya, menyakitinya, menganiayanya. Itu artinya. Waktu aku datang menjumpai Nabi Muhammad itu, saat itu kaumnya mengejeknya, mengoloknya, menganiayanya. Bukan dalam keadaan tenang, adem, ayem, tentrem, senang, kenyang, lenang, tenang. Ghairu haibin. Hadhir riwayah al-masyhurah, inilah riwayat yang paling masyhur, jura. Ada riwayat lain, ada. Wa rawahul Humaidi wa ghairuhu, menurut riwayat Humaidi bacanya bukan jura tapi hira, bukan jim tapi ha, hira bikasril ha,
hanya dibaca kasroh. Kalau yang riwayat pertama tadi jura, riwayat yang kedua hira. Wa qala maknahu, artinya ghidabun zawu ghammin wa hammin. Ghidab marah, zu punya, ghammin susah, hammin gundah gulana, dalam keadaan kesulitan kesusahan. Dibaca jura benar, dibaca hira benar, tapi yang masyhur jura. Qad ila sabruhum, ila sabruhum, mereka kehilangan kesabaran. Hatta athara fi ajsamihim min qaulihim, sampai berpengaruh ke badan. Orang hilang sabar sampai berpengaruh ke badan. Orang kalau hilang sabarnya berpengaruh ke badannya. Seperti ucapan hara jismuhu yahri. Kata hira tadi kalau dimasukkan ke kalimat hara jismuhu yahri idza naqasa min alamin aw ghammin. Kalau ada orang kesakitan atau kesusahan, maka kalimat Arabnya hara jismuhu yahri. Yang sahih wasahihu annahu bil jim. Kata Imam Nawawi, yang sahih dibaca dengan jim, jura, bukan hira. Dah, pembahasan berikutnya, baina qarnai syaitan, antara dua tanduk setan. Ini matahari, ini dua tanduk setan. Apa maksudnya? Ai artinya nahiyatai ra'sihi, di kepala setan. Nahiyatai, dua sudut, sudut sini sama sudut sini. Al-murad maksudnya tamfil, perumpamaan. Maknaha, apa maknahu? Hina idzin yataharrakus syaitan, ketika matahari naik, disitulah setan bergerak. Wa syi'atuhu, dan kelompoknya. Syiah itu artinya kelompok. Maka kenapa disebut dengan syiah? Kelompok Ali. Ali perang sama Muawiyah. Kelompok Ali ini disebut syiah Ali. Kelompok Muawiyah ini dengan syiah. Antum semua ini syiah. Syiah UAS. Syiah itu artinya kelompok. Wa yatasallatun, mereka menguasai orang, membisik-bisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Datang dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Mulai bergeraknya itu waktu matahari naik, bergerak sampai nanti jam 6.20. Ini masih bergerak nih setan. Makanya kalau ada orang sampai jam segini pun belum bangun, kata setan, kami aja udah bergerak, kata setan. Wah, lebih setan dia, kata setan. Ini nggak usah lagi kita goda, ini setan pula dia lagi dari kita, kata setan. Jadi rupanya setan tuh bangunnya pagi. Tapi kalau orang otaknya sungsang, dibaliknya. Kau kok nggak bangun pagi? Iya, setan bangun pagi, kita agak siang sedikit. Inilah logika-logika setan, lebih setan dari setan lagi. Terus wa qauluhu yuqarribu wudu'ahu, yuqarribu wadu'ahu. Wadu artinya tempat air. Wadu sudah jadi bahasa Indonesia. Waduk, waduk tempat air. Yuqarribu wadu'ahu, dia mendekatkan tempat airnya. Maknahu yuhdirul ma' alladhi yatawadda,
Ini bejana tuh ember, didekatkan. Wa qauluhu illa kharrat khatayahu wa bil kharrat ay saqatat, gugur. Kharrat khatayahu, gugur dosa-dosanya. Warawahu ba'duhum jarat, ada yang meriwayatkannya kha-nya titik bawah, bukan kharrat, jarat. Jarat artinya mengalir dosanya mengikuti aliran air wudhu waktu disiramkan. Kalau dibaca kharrat, gugur. Kalau dibaca jarat, mengalir. Was sahih bil kha, yang sahih pakai kha, kharrat. Wa huwa riwayatul jumhur, ini riwayat jumhur mayoritas. Lanjut. Wa qauluhu fayastanfir, yastanfir artinya yastakhrij ma fi anfihi min adha, mengeluarkan air dari dalam hidung, mengambil air memasukkan ke mulut, yatamammat namanya, memasukkan ke hidung, istinsyaq, mengeluarkan, istinthar. Masuk ke mulut, yatamammat, kumur-kumur, memasukkan ke hidung, istinsyaq, mengeluarkannya, istinthar. Apa bahasa Indonesia? Tak ada bahasa Indonesia. Memasuk, bahasa Indonesia ini memasukkan, mengeluarkan gitu. Tak ada bahasa Indonesia. Wan nasrah tarful anf, ujung hidung. Tarful anf. Hadis terakhir, supaya pertemuan Rabu depan kita pindah bab baru. 439 hadis terakhir. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala, dia berkata, iza aradallahu ta'ala rahmata ummatin, kalau Allah mau memberikan rahmat kepada umat, ini umat mau dikasih Allah rahmat, qabadha nabiyaha qablaha, dicabutnya nabi yang sebelumnya, meninggal. Qabadha itu menggenggam, digenggamnya nyawa nabi itu, meninggal. Faja'alahu laha faratan, faja'alahu laha faratan, lalu kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala pengikut nabi-nabi itu, salafan baina yadaiha. Setelah nabi itu diangkat, ada pengikutnya, ada umatnya mengikuti dia. Nabi meninggal, kan ada pengikutnya, muhajirin, ansor, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu kalau Allah mau menurunkan rahmat. Kalau Allah mau membinasakan macam mana? Idza arada halakata ummatin, kalau Allah mau membinasakan umat, azabaha, diazabnya umat itu, diazabnya, wa nabiyuha hayyun, nabinya masih hidup, umatnya kena azab. Ada yang diazab karena suara jeritan malaikat, mati. Ada yang diazab karena angin puting beliung, mati. Ada yang diazab karena bumi terbelah, mati. Umat Nabi Muhammad
tidak diazab waktu Nabi masih hidup. Tak ada. Berarti Allah sayang dengan umat ini. Fa ahlakaha, Allah membinasakan umatnya, wa huwa hayyun, nabinya masih hidup. Yanzur, dan nabinya menengok umatnya itu binasa. Nabi Nuh menengok anaknya tenggelam. Bukan umatnya, anaknya ditengoknya tenggelam. Ya Rabbi inna bni min ahli, anakku ya Allah. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu sholih, amalnya tak elok, bukan anak kau itu, kata Allah Ta'ala. Fa aqarra ainahu bihalakiha, maka mata Nabi itu disejukkan Allah, biha qarra, maka disebut Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Fa aqarra ainahu bihalakiha, Allah menyejukkan mata Nabi itu dengan binasanya umatnya itu, hina kadzabuhu, ketika mereka mendustakan, Nabi, wa asau, dan melawan Nabi. Didustakannya nabinya, dilawannya Nabi, diejeknya Nabi, dibinasakan Allah. Mati. Menengok itu sejuk mata nabinya. Itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, Allah ingin merahmati umat ini atau membinasakan? Merahmati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Habis. Rawahu Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Pertemuan depan Roja, babu fadlir roja.